Mas Nova, kalau dipetakan lewat drone emprit, gimana sentimen publik soal acara mensreanya Panji nih, Mas? Sentimennya tentu saja sangat positif kepada Panji ya. Positif banget itu, hampir tidak ada yang mencaci maki Panji, kecuali Penting nggak sih isu politik dibawakan dengan cara bercanda? Bukan masalah isu politik dibawakan dengan bercandaan ya, tapi bercanda atau jokes itu memang salah satu outlet yang masih aman buat mengkritik. Karena kalau kita mengkritik beneran lewat artikel atau mengkritik beneran lewat opini yang official, itu perkaranya jadi panjang. Jadi jokes itu satu-satunya outlet di Indonesia. Panggung komedi atau arena politik? Spesial mensrea Panji Pragiwaksono yang tayang di layanan film digital sukses bikin gaduh. Ketika kritik mengungsi ke platform global, apakah ini tanda bahwa demokrasi kita semakin berani? Atau justru malah menandakan demokrasi lagi sakit? Gua bakal bikin lo paham dalam 10 menit. Lukman, lu udah nonton mensreanya Panji Pragiwaksono yang di Netflix? Udah. Menurut lu gimana? Mewakili perasaan lu nggak? Gue nggak terlalu ngikutin tentang politik sih, jadi kayak gue lebih nonton ke lucu-lucuannya aja. Menurut lu itu lebih ke bercandaan atau agak menjurus bahaya bahasannya? Buat seorang Panji sih kayaknya itu bercandaan aja sih. Bercandaan aja. Iya. Tapi lu setuju nggak sih kalau isu politik dibawakan dengan gaya komedi kayak gitu? Boleh banget. Iya. Yes, benar banget. Ada yang mau disampaikan nggak? Kritik. Menurut gue aman aja sih gue. Oke, Mas Buyung, udah nonton mensreanya Panji Pragiwaksono nggak? Udah, Gimana tanggapannya? oke, lumayan. Represented a lot of people's mind actually in Indonesia. Mewakili isi hati Mas Buyung? Yeah, absolutely. Menurut Mas Buyung, sindiran-sindirannya cukup menghibur atau justru berbahaya? No, spot on. Cuman terlalu apa ya? Gue bilang dia lucu, mengena, dan cerdas, dan dia mewakili banyak pikiran semua orang. Jadi no problem, I think dipolitikin aja oleh pihak-pihak tertentu yang nyoba ngetes sampai seberapa jauh sih toleransi normal orang Indonesia terhadap sosial politik. Udah itu aja. Bayu, lu udah nonton mensreanya Panji Pragiwaksono? Udah, Tanggapan lu gimana? Mewakili perasaan lu nggak? sebagian sih. Apa tuh? Ya kayak jokes-jokesnya yang ngekritik, tapi kalau yang ke fisik kayaknya enggak. Lebih yang ke kritik-kritik soal politik, kebijakan. Nah, menurut lu isi konten dari ucapan-ucapan Panji itu cukup menghibur atau justru berbahaya? Menghibur sih, karena emang bukan rahasia sih yang dia sampein kayaknya. Oke. Banyak faktanya ya? Enggak juga sih. Cuma ya bukan rahasia umum lah, bukan rahasia yang gimana-gimana. Maksudnya hampir banyak orang kayaknya tahu, cuma enggak speak up aja. Mas Nova, kalau dipetakan lewat drone emprit, gimana sentimen publik soal acara mensreanya Panji nih, Mas? Apakah gaduhnya ini alami karena keresahan netizen atau ada gerakan-gerakan dari akun-akun tertentu atau bot atau buzzer yang sengaja menggoreng isu ini biar makin panas? kita lihat perbincangan mensrea memang akhir-akhir ini semakin ramai ya. Tren percakapannya terus-terusan meningkat tuh Mbak.
Awalnya kami kira akan selesai dalam 3 hari, ternyata enggak. Dan kenapa bisa percakapannya terus meningkat dalam beberapa hari kebelakangan? Itu kami dapati karena memang partisipasi publik dalam percakapan mensrea ini terus bertambah. Artinya apa? Atau bagaimana kami mengambil kesimpulan itu? Karena kita melihat akun-akun yang terlibat dalam percakapan. Itu dari awalnya hanya 3.000, 4.000, terus bertambah dari hari ke hari menjadi sampai lebih dari puluhan ribu. Dan terutama naik terus. Terutama akun-akun yang terlibat dalam percakapan itu ternyata adalah akun-akun yang kami dapati akun organik ya. Jadi tidak kami dapati atau sedikit kami dapati yang terlibat dalam percakapan itu adalah akun yang terindikasi bot seperti itu. Oke, nah ini kemudian apakah terbentuk dua kubu yang saling serang, yang pro dan kontra, atau hanya satu sisi yang mendominasi percakapan? Kalau saling serang sebenarnya nggak juga ya. Yang menyerang Panji itu kan cuma dari satu klaster ya. Lalu apakah ada yang membela Panji dan menyerang balik klaster yang kontra terhadap Panji itu? Lebih banyak itu sebagian besar isinya berupa justru satir yang keluar. Lalu juga dipenuhi, kalau ngeliat ininya, diramaikan dengan kata buzzer, yang menyerang, yang mendukung Panji justru langsung melabeli, ini kayaknya termul, sedang digoreng nih, sedang dimasak nih sama Panji nih, dan mereka kematangan. Artinya ada isu-isu yang coba dikembangkan oleh dalam tanda kutip akun-akun buzzer seperti tadi isu NU Muhammadiyah, isu pelecehan terhadap pemerintahan, itu nggak kemakan ya sama akun-akun organiknya Gen Z terutama ya Mas ya? Iya, nggak kemakan, nggak dimakan sama sekali, malah jadi bahan lucu-lucuan balik gitu. Untuk bukan isu saya, belakangan kan pihak kepolisian menyatakan akan memproses laporan terhadap Panji secara hukum. Nah itu trennya gimana tuh, positif atau negatif tuh tanggapan dari akun-akun Gen Z tadi itu yang organik maupun yang diduga buzzer? Gimana tuh tanggapannya Mas? Saya kira banyak sekali justru kepolisian ditantang betul oleh Gen Z, akan dilihat betul oleh Gen Z apakah ini akan lanjut atau tidak. Dan kalau lanjut, ini bisa jadi alarm juga buat komedian lainnya. Kayak gitu tuh kita ngelihatnya, Gen Z ngelihatnya seperti itu. Secara komunikasi politik, sebenarnya seberapa efektif sih sindiran lewat komedi yang seperti yang dilakukan oleh Panji buat menyentil kebijakan publik dibanding dengan demo dengan turun ke jalan gitu Pak? Ini kan wujud ekspresi masyarakat, dan sebenarnya ini kan kalau kita bisa jujur juga kan katut-katut saluran lain mungkin sudah agak tertutup ya, atau agak buntu ya. Kebetulan Panji akhirnya memakai saluran stand up comedy. Kita harus akui kan setahunan terakhir ini resistensi terhadap pemerintah sangat kuat ya, dan rata-rata memang disuarakan oleh masyarakat, oleh audiens melalui media digital. Contoh melalui perspektif cyber konflik itu kita bisa lihat semakin maju masyarakat biasanya semakin berani dia memakai kanal media digital untuk menyuarakan aspirasi politiknya, karena kalau memakai media mainstream ya, media konvensional, itu tadi sudah terlalu banyak cara dari pemerintah untuk coba untuk intervensi atau menghambat atau menyempitkan ruangnya. Nah Pak, kenapa Pak materi politik yang seperti ini selalu mendapat panggung yang besar di mata netizen kita Pak? Itu sebenarnya itu semacam pelepasan ketegangan psikologis juga terhadap isu-isu politik yang selama ini dianggap agak intimidatif, yang selama ini dianggap menekan ya. Dan kita tidak bisa menafikan fakta ketika masyarakat sudah mulai resah terhadap isu-isu tertentu yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jalan paling cepat, paling pintas itu kan memang menyimak apa yang terjadi di media sosial.
Komedi itu cermin. Kalau kita marah, lihat leluconnya. Jangan-jangan emang ada yang salah sama kenyataannya. Kritik nggak perlu kaku, tapi jangan sampai bikin kita takut buat ketawa. Sampai jumpa.